Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Sulit. Jadi pada video kali ini aku akan membahas soal-soal barisan dan deret. Baik itu barisan aritmatika, deret aritmatika, ataupun barisan geometri atau deret geometri. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Tentukan rumus umum suku ke n dari barisan bilangan berikut. Nah, di sini ada dua baris bilangan. Yang pertama itu ada min 5, 1, 7, 13. Dan yang kedua itu ada 81, 27, 9, dan 3. Oke, untuk yang pertama. Nah, yang pertama ini apakah ini merupakan barisan aritmatika atau barisan geometri? Nah, cara menentukan ini merupakan barisan aritmatika atau geometri itu dengan cara kita menentukan beda. Apakah beda dari setiap suku ini sama? Yang membedakan dari barisan aritmatika dan geometri itu kalau barisan aritmatika itu ada menggunakan beda, sedangkan kalau barisan geometri itu menggunakan rasio. Rasio itu perbandingan antara suku pertama dengan suku kedua. Jadi suku pertama dikali berapa untuk menghasilkan suku kedua gitu. Begitu juga seterusnya, suku kedua dikali berapa untuk menghasilkan suku ketiga. Nah, sedangkan kalau barisan aritmatika itu beda. Beda itu ditambah ataupun dikurang gitu. Jadi min 5 ditambah berapa menghasilkan 1 gitu. 1 ditambah berapa menghasilkan 7. Nah, untuk rumus umum dari barisan aritmatika itu adalah A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Nah, ini A-nya udah kita ketahui, A-nya itu adalah min 5, ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan 6. Kenapa B-nya 6? Karena cara mencari B yaitu U2 dikurang dengan U1, atau bisa juga U3 dikurang dengan U2. Nah, U2-nya itu adalah 1, dan U1 itu adalah min 5. Jadi 1 dikurang dengan min 5 itu adalah 6. Bisa juga U3 dikurang dengan U2, yaitu 7 dikurang dengan 1, yaitu juga sama dengan 6. Nah, jadi ini langsung bisa kita kalikan. N-nya tidak perlu diisi apa-apa karena yang ditanya itu adalah rumus umum suku ke N dari barisan bilangan berikut. Jadi langsung kita kalikan saja. 6 dikali dengan N itu adalah 6N, dan 6 dikali dengan min 1 itu adalah min 6. Nah, ini 6N kita pindahkan ke depan. Itu menjadi 6N dikurang 11. Kenapa dikurang 11? Karena min 5 dikurang 6 itu adalah min 11. Nah, bagaimana dengan yang B? Itu adalah barisannya 81, 27, 9, dan 3. Nah, ini merupakan barisan geometri atau barisan aritmatika. Cara menentukannya yaitu kita tentukan bedanya dulu. Jadi kalau kita tentukan beda, U2 dikurang dengan U1. Misalkan 27 dikurang dengan 81. Apakah sama dengan 9 dikurang dengan 7? 27. Jelas beda. Nah, maka dari itu coba kita gunakan rasio. Kalau mencari rasio itu dengan cara 27 kita bagikan dengan 81. Apakah sama dengan 9 kita bagikan dengan 27? Nah, ternyata sama. 27 jika kita bagikan dengan 81 itu adalah 1/3. Dan 9 jika kita bagikan dengan 27 itu juga 1/3. Dan 3 kalau kita bagikan dengan 9 itu juga hasilnya 1/3. Nah, jadi ini merupakan barisan geometri. Nah, untuk rumus umum barisan geometri itu adalah A dikali dengan R pangkat N-1. R itu apa? R itu adalah rasio, seperti tadi. Nah, A-nya sudah kita ketahui, yaitu 81 dikali dengan 1/3, karena 27 dibagi dengan 81 itu adalah 1/3 pangkat N-1. Oke, langsung saja kita jabarkan. Ini bisa kita jabarkan menjadi 1/3 pangkat N dikali dengan 1/3 pangkat min 1. Oke, setelah itu bisa kita ubah ini menjadi 1/3 pangkat min 1 itu adalah 3. Dan 1/3 pangkat N itu sama saja seperti 1 pangkat N per 3 pangkat N. Nah,
1 jika dipangkatkan berapapun itu sama dengan 1. Nah, tinggal kita kalikan dengan 81 dan 3. Jadi, 3 dikali dengan 81 per 3 pangkat N. Nah, sampai sini saja udah cukup, tapi bisa kita jabarkan lagi, yaitu 81 ini adalah 3 pangkat 4. Nah, dikalikan lagi dengan 3 menjadi 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat N itu N-nya itu pindah ke atas menjadi 3 pangkat min N. Nah, maka dari itu bisa kita buat menjadi 3 pangkat 5 dikurang N. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2. Suku ketiga dan suku kelima dari suatu barisan aritmatika masing-masing adalah 8 dan 20. Tentukan rumus umum suku ke N dan suku ke 10 barisan tersebut. Oke, jawab. Pertama yang kita ketahui adalah suku ketiga, yaitu 8. Dan suku kelima, yaitu 20. Nah, untuk suku ketiga, kita tahu tadi rumus umumnya yaitu UN sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Nah, berarti kalau U3, yaitu A ditambah dengan 2B. Kenapa 2B? Karena N-nya ini kita isi dengan 3. Jadi 3 dikurang 1 itu adalah 2. 2 dikali dengan B yaitu 2B. Nah, U3 itu sama dengan A ditambah dengan 2B. Untuk yang satunya yaitu U5, bisa kita masukkan N ini adalah 5. Jadi 5 dikurang 1 yaitu 4. 4 dikali B yaitu 4B. Nah, ini bisa kita masukkan nilai U3 yaitu ini aja dulu. A ditambah 4B sama dengan U5. U5-nya itu adalah 20. Dan A ditambah 2B itu adalah U3. U3-nya itu adalah 8. Nah, dari sini bisa kita eliminasi dengan cara kita kurangkan. Nah, A ditambah 4B sama dengan 20. Jika kita kurangkan dengan A ditambah 2B sama dengan 8, ini A bisa kita coret. 4B dikurang 2B itu adalah 2B dan 20 dikurang 8 itu adalah 12. Kedua ruas kita bagikan dengan 2, yaitu menjadi B sama dengan 6. Nah, B udah kita dapatkan, yaitu 6. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan A ditambah 2B sama dengan 8 untuk mendapatkan nilai A. Kita substitusikan 2 dikali dengan 6 ditambah A sama dengan 8. A sama dengan A ditambah 12 sama dengan 8. A sama dengan 8 dikurang dengan 12. Jadi A sama dengan min 4. Nah, dari sini kita disuruh tentukan rumus umum suku ke N dan suku ke 10 barisan tersebut. Nah, pertama kita gunakan rumus tadi, rumus umum UN. UN A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan B. Nah, A ini udah kita dapatkan yaitu min 4. Dan B juga sudah kita dapatkan yaitu 6. Jadi tinggal kita masukkan saja. Setelah itu kita kalikan 6 dikali dengan N. 6 dikalikan dengan min 1. Jadi min 4 ditambah 6N dikurang dengan 6. Kita kurangkan min 4 dikurang dengan 6. Itu adalah min 10. 6N kita taruh di depan, yaitu menjadi 6N dikurang 10. Nah, ini adalah rumus umum suku ke N untuk barisan ini. Nah, setelah itu ditanya suku ke 10 barisan tersebut. Tinggal kita masukkan suku N-nya yaitu sama dengan 10 ke dalam rumus umum barisan ini. Yaitu dengan cara kita masukkan U10 sama dengan 6 dikali 10 dikurang 10. Jadi 60 dikurang 10 yaitu sama dengan 50. Oke, lanjut kita ke nomor 3. Jumlah suku pertama suatu deret aritmatika ditentukan oleh Sn sama dengan 3n kuadrat dikurang 2n. Tentukan suku kelima dan rumus umum suku ke n dari deret tersebut. Oke, langsung kita jawab. Pertama, yang ini diketahui Sn. Sn itu apa? Sn itu jumlah dari barisan-barisan aritmatika. Jadi, aritmatika juga bisa, geometri juga bisa. Jadi, suku pertama, misalkan S1 itu sama dengan suku pertama. Kalau S2 itu sama dengan suku pertama ditambah dengan suku kedua. Kalau S3 itu sama dengan
suku pertama ditambah suku kedua ditambah dengan suku ketiga gitu. Jadi jumlah semua suku-suku N. Nah, di sini diketahui Sn sama dengan 3N kuadrat dikurang 2N. Nah, sedangkan kita tahu kalau S1 itu sama dengan U1. Oke. Jadi S1 itu sama dengan U1 karena ya hanya ada satu suku di situ, belum ada dua suku atau lebih yang bisa dijumlahkan. Gitu loh. Jadi kita masukkan saja nilai 1 ke dalam rumus ini untuk mendapatkan U1. Kita masukkan, jadi N-nya kita ubah dengan 1, jadi 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali 1. Yaitu 3 dikurang 2, yaitu sama dengan 1. Jadi S1 itu sama dengan 1. Jadi A-nya itu sama dengan 1. S2 itu sama dengan U1 ditambah dengan U2. Kita masukkan 2 ke dalam rumus Sn ini. Jadi 3N kuadrat dikurang dengan 2N sama dengan 1 ditambah dengan U2. Nah, dari sini bisa kita cari nilai U2-nya. Kita masukkan nilai N-nya yaitu 2. Jadi 3 dikali dengan 2 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali 2 sama dengan 1 ditambah U2. Kenapa 1? Karena udah kita dapatkan tadi S1-nya sama dengan 1 dan S1 itu sama dengan U1. Nah, di sini tinggal kita substitusikan nilai U1 yaitu 1. Nah, dari sini bisa kita operasikan. Jadi 3 dikali dengan 2 pangkat 2 yaitu 4. 4 dikali 3 yaitu 12. 12 dikurang dengan 4. Dikurang dengan 4 itu adalah 8. 8, 1 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi min 1. Jadi 8 dikurang dengan 1. Sama dengan U2. Jadi U2 sama dengan 7. Oke, lanjut. Karena di sini ditanya suku ke-5 dan rumus umum suku ke-N. Nah, dari sini bisa kita cari bedanya. Yaitu kita udah dapat U2 yaitu 7 dan U1 yaitu 1. Nah, cara mencari beda yaitu U2 dikurang dengan U1. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus umum dari barisan aritmatika. Jadi, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi, A-nya itu adalah 1, B-nya itu adalah 6. Dari mana 6? Dari 7 dikurang dengan 1. Jadi, sama dengan 1 ditambah N kurang 1 dikali dengan 6. Jadi, sama dengan, ini 6 kita kalikan dengan N, 6 kalikan dengan min 1 ditambah dengan 1 yaitu min 5. Jadi 6N dikurang 5. Nah, setelah itu kita masukkan 5 ke dalam persamaan ke rumus umum deret barisan aritmatika berikut. Nah, jadi tinggal kita masukkan nilai 5 ke rumus umum ini karena ditanya suku ke-5. Tinggal kita kalikan, yaitu 6 dikali 5 yaitu adalah 30, dikurang dengan 5 yaitu 25. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Tentukan banyak bilangan positif 2 digit yang habis dibagi 5 tetapi juga habis dibagi 7. Jadi dia habis dibagi 5 dan juga habis dibagi 7. Nah, langsung saja kita jawab. Jawabnya ini kita menggunakan kelipatan saja ya, biar lebih mudah. Kelipatan 7 itu adalah 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105. Kenapa 105 enggak saya masukin? Karena di sini ditanya positif 2 digit. Oke, setelah itu kelipatan 5. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Oke, jadi di sini bisa kita tentukan mana bilangan positif 2 digit yang habis dibagi 5 dan juga habis dibagi 7. Yaitu ada di sini 35, ada 2, 35, dan juga ada 70. Jadi hanya 2 bilangan
yang bisa habis dibagi 5 dan juga bisa habis dibagi 7. Jika itu merupakan bilangan positif 2 digit. Oke, jadi hanya ada 2 bilangan, yaitu 35 dan 70. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui barisan aritmatika min 3, 1, 5, 9 akan disisipkan 3 bilangan baru pada setiap 2 suku yang berurutan, sehingga membentuk barisan aritmatika baru. Tentukan beda dan suku kelima dari barisan aritmatika baru. Oke, jawab. Di sini diketahui barisan yang pertama itu ada min 3, 1, 5, 9. Nah, ini ada B-nya itu adalah 4. Dari mana 4? Itu dengan cara U2 dikurang dengan U1, atau U3 dikurang dengan U2, atau U4 kurang dengan U3. Jadi U4 kurang dengan 3, 9 dikurang dengan 5 itu adalah 4. Nah, suku barisan yang baru itu disisipkan 3 bilangan baru. 3 bilangan baru di setiap 2 suku berurutan. Jadi gini, skemanya gini. Jadi min 3 blank blank blank, ini adalah bilangan baru 1, blank 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 5, blank 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 9. Nah, bintang-bintang ini merupakan bilangan baru yang dimasukkan, yang disisipkan. Nah, cara mencari beda dari bilangan baru. Jadi beda dari barisan yang sudah disisipkan oleh bilangan baru, yaitu B aksen sama dengan B per K plus 1. K itu apa? K itu banyak bilangan yang disisipkan. B itu apa? B itu ya beda pada barisan yang belum disisipkan. Jadi bisa langsung kita masukkan. B-nya itu yaitu 4, K-nya yaitu 3, karena ada 3 bilangan yang disisipkan, dan ditambah dengan 1. Itu 4 per 4, yaitu B aksen sama dengan 1. Setelah itu ditanya suku kelima. Suku kelima barisan aritmatika baru. Nah, suku kelima itu bisa kita dapatkan yaitu adalah 1. Kenapa 1? Karena ya lihat dari sini, min 3 itu suku pertama, blank ini suku kedua, blank ini suku ketiga, blank ini suku keempat, dan 1 ini adalah suku kelima. Jadi suku kelimanya itu adalah 1. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Suatu gedung pertunjukan memiliki 18 deret kursi. Baris pertama terdapat 20 kursi, baris kedua terdapat 22 kursi, baris ketiga terdapat 24 kursi, dan seterusnya. Tentukan banyak kursi yang pada baris terakhir. Oke, jawab. Di sini kita ketahui U1 itu adalah N-nya itu adalah 18 deret kursi. Jadi ada 18 deret kursi. Jadi N-nya itu adalah 18. U1 kita ketahui baris pertama yaitu 20 kursi. Berarti U1 sama dengan 20. U2 itu adalah 22 dan U3 itu adalah 24. Nah, dari sini kita langsung ketahui B-nya itu adalah 2. Oke, tentukan banyak kursi pada baris terakhir. Yang ditanya U ke 28. Kita gunain cara, kita cari dulu B-nya, yaitu U2 dikurang dengan U1. Jadi 22 dikurang dengan 20, yaitu 2. Kita gunain cara biasa, rumus umum, UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, N-nya itu adalah 28, A-nya itu adalah 20, B-nya itu adalah 2. Jadi 18 dikurang dengan, kok 18 ya? Iya, ini harusnya 18 ya. U18 bukan U28. Sorry, salah. Nah, jadi 18 dikurang dengan 1 yaitu 17. 17 kita kalikan dengan 2 itu adalah 34. Kita tambahkan dengan 20 yaitu menjadi 54. Ini harusnya U14 ya, bukan U18 bukan U28. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Saat menyentuh tanah, bola tersebut memantul dengan ketinggian 2/3 dari ketinggian bola sebelumnya. Pantulan berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Tentukan panjang seluruh lintasan bola. Oke, di sini langsung kita ketahui ya, kalau
Ini nih merupakan barisan geometri karena di sini ada rasio. Jadi 2/3 dari ketinggian bola sebelumnya. Ini merupakan perbandingan ya. Jadi misalkan lintasan bola yang pertama itu ada 9, ini 9 meter. Nah, ia akan memantul 2/3. Jadi setelah itu U2-nya yaitu 9 dikali dengan 2/3. Jadi berapa itu? 3, 3, 6. Jadi cukup keduanya itu adalah 6. Nah, langsung saja kita jawab. Pertama ada ilustrasinya, yaitu bolanya di sini. Bolanya di sini. Mantul. Terus mantul, jatuh pertama. Terus naik lagi. Mantul. Ini 2/3. Ini 9. Ini 9. Ini 2/3 dikali dengan 9. Ini juga 2/3 dikali 9. Nah, ini 2/3 dikali 2/3 dikali dengan 9. Begitu juga yang ini. Ini sama. Ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Jadi, bisa kita tuliskan 9 dikali X, 9, X, X, Y, Y, Z, Z, ini, apa, sampai 0. Sampai 0, karena terus menerus hingga bola berhenti. Yang disuruh tentukan itu adalah panjang seluruh lintasan bola. Jadi ini merupakan deret tak hingga. Deret geometri tak hingga. Nah, di sini bisa kita jabarkan terlebih dahulu. Ini ada X, Y, Z, berapa gitu. Yang kita ambil coba yang ini dulu. Yang 1. Ini yang nggak usah dihitung. Yang 9 ini nggak usah dihitung. Yang 11 ini nggak usah dihitung. Jadi kita ambil yang sebelah sini dulu. Sini. Jadi ada X, Y, Z. Nah, berapa gitu. Sampai 0. Nah, ini rumus deret tak hingganya yaitu A/1 min R. Oke, A/1 min R. Nah, untuk X, X, Y, Z, Z, ini kita hitung sini. 9-nya nggak usah kita hitung terlebih dahulu. Jadi X, Y, Z, A, gitu lah pokoknya. Jadi ini bisa kita jabarkan rumusnya menjadi 2 dikali dengan A/1 min R. Kenapa harus 2 dikali dengan ini? A/1 min R. Kenapa harus 2? Karena setiap bilangannya ini ada 2 gitu loh. Jadi X-nya ini ada 2, Y-nya ini ada 2. Jadi 2 dikali X, 2 kali Y, 2 kali Z. Itu 2-nya bisa kita keluarkan. Ini sama seperti ini rumusnya. Nah, jadi ini udah kita dapatkan X, Y, Z, Z itu udah kita dapatkan. Tinggal 9. Ya udah kita tambahkan dengan 9 nantinya. Nah, kita ketahui dulu rasionya itu adalah 2/3. A-nya itu adalah 2/3 dikali dengan 9. Kenapa A-nya itu 2/3 dikali dengan 9? Karena kita menggunakan ini yang pertama. Ini sebagai yang pertama. A-nya X-nya ini ya. X ini sebagai yang pertama. A, U1. Jadi ini 9. Ini kan 9. 9. Berarti ini 9 dikali dengan 2/3. Nah, berarti A-nya itu adalah 9 dikali dengan 2/3. Berarti A-nya itu sama dengan 6. Jadi X ini adalah 6. Ini Y-nya ini 6 dikali dengan 2/3. 6 kali 2/3. Z-nya ini adalah 6 kali 2/3 kali 2/3 gitu. Jadi langsung kita masukkan ke rumus. Yaitu kalau rumus ini menjadi 2 kali A/1 min R ditambah dengan 9. Jadi ini kita pisahin dulu. X yang kita pisahin menjadi ini. Setelah itu kita tambahin dengan 9 yang di awal. Oke, kita masukkan nilai A yaitu 6 dan R-nya itu adalah 2/3. 1 dikurang dengan 2/3 itu adalah 1/3. Jadi 6/1/3. Nah, ini bisa kita balik karena ini dibagi ya. 6 dibagi 1/3 itu sama dengan 6 dikali 3/1. Jadi sama dengan 2 dikali 18 ditambah dengan 9, yaitu 45. Lanjut ke soal berikutnya. Ina membeli sebuah
mobil seharga 50 juta. Wow. Setiap tahun, harga mobil mengalami penyusutan harga sebesar 10% dari harga pada tahun sebelumnya. Setelah 3 tahun pemakaian, Ina berencana menjual mobil miliknya. Tentukan harga. Oke, langsung kita jawab. Pertama, H0 sama dengan 50 juta. H0 ini apa? H0 ini awal dia beli mobil tersebut. Jadi, anggap saja U1 lah. U1, H0 ini sama dengan U1. Setelah itu R. R itu sama dengan 10%. Dia menyusut. Jadi, R-nya itu adalah rasio penyusutan dalam persentase. Setelah itu kita juga tahu T. T ini apa? T ini berapa tahun dia memakai. Jadi, berapa tahun pemakaian sebelum ia menjualkan mobil tersebut. Nah, di sini udah diketahui setelah 3 tahun pemakaian. Jadi, T-nya itu sama dengan 3. Nah, ini yang ditanya itu adalah tentukan harga setelah 3 tahun pemakaian. Yaitu yang ditanya HT. Ini ada rumusnya yaitu HT sama dengan H0 dikali dengan 1 dikurang R pangkat T. Nah, H0 itu ada 50 juta, 1 dikurang 10% pangkat 3. Nah, 1 itu sendiri itu adalah 100%. Jadi 100% itu kan 100 per 100. Jadi 100% itu sama dengan 1. Jadi 100% dikurang dengan 10% itu adalah 90%. Jadi 50 juta dikali dengan 90% pangkat 3. 90% itu sendiri itu adalah 9 per 10. Jadi 90 per 100. Nolnya kita coret menjadi 9 per 10. Nah, 9 pangkat 3. Kita pangkatin dengan 3 itu adalah 729. 10 kita pangkatin dengan 3 itu adalah 1000. 1000 ini bisa kita coret 3 nolnya dengan 50 juta ini menjadi 50.000. 50.000 dikali dengan 729 yaitu 36.450.000. Nah, ini adalah harga jual Ina setelah 3 tahun pemakaian mobil tersebut. Jadi ya rugi banyak ya. Kisaran 40 juta. 40 juta kurang 40 juta 14 juta 13 juta 550.000. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga mendapatkan manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.